Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama MMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang jalur-jalur sikring dan juga relay pada sepeda motor Scoopy. Ini kisaran Scoopy tahun 2018 sampai 2020 ya. Tapi yang lainnya mirip-mirip aja sih ya, cuma beda-beda tipis. Oke, ini fungsi utama kita mempelajari jalur-jalur sikring ini adalah untuk mengetahui sejak dini di bagian mana tuh kerusakan terjadi. Jadi sikring ini ada banyak, ada relay juga. Kita bisa mendeteksi tuh di bagian mana kerusakannya terjadi. Jadi nggak semua sikring kita ganti, namun ada sikring-sikring tertentu dengan fungsi-fungsi tertentu. Di sini yang akan kita bahas dan kita pelajari. Oke, langsung saja ya. Ini posisi sikringnya ada di lantai ya. Kalau Scoopy ini di lantai di dekat aki. Oke, kita langsung saja bahas satu per satu. Yang pertama yang perlu kita sedikit informasikan bahwa untuk mempermudah pengecekan sikring kita menggunakan test pen ya. Test pen ini sederhana sih, bikinan sendiri ya. Ini dari bahan dari bekas lampu sen ya, dan bola lampunya ini dikasih kabel dan dikasih penjepit ya. Dan juga di sini pada bagian lainnya ini menggunakan obeng ya, atau boleh jari-jari atau apa aja. Sebenarnya ada sih jualan test pennya ya, cuman ini untuk yang lebih sederhananya ya, untuk kita pengecekan. Kemudian yang posisi sebelahnya kita taruh di bagian negatif aki ya, kita cantolin di bagian masa ya. Kemudian yang satunya kita di bagian untuk mencari apinya ya. Kemudian di sini ada bolanya, kalau dia menyala berarti kondisinya ada arusnya. Oke ya, ini untuk alat sederhananya. Oke, kita langsung saja kita bahas yang pertama. Di sini ada sikring, namanya sikring utama, ada 25 ampere ya. Arusnya tahanannya cukup besar karena dia sikring utama untuk menahan semua arus ya. Jadi di sini kita lihat, di sini ada arusnya, di sini juga ada. Berarti sikring utama ini nggak putus ya, berarti masih bagus. Jadi fungsinya untuk sikring utama ini untuk mengatur semua jalur ya. Kalau sikring utama ini putus, ini salah satu contohnya. Misalnya ya, kita langsung tes aja, kita cabut sikring utamanya ya. Oke, maaf aja itunya ya. Oke, kalau sudah tercabut kita cek apa yang kerusakan yang terjadi ya. Sikring utama dicabut, kita hidupin kontak. Kontak tidak mau hidup dan semua tidak menyala ya. Starter tidak mau, klakson tidak mau ya. Semua. Jadi sikring utama fungsinya untuk arus semua jalur ya, itu terputus. Oke ya, kita pasang kembali ya. Jadi perlu diingat kembali, kalau ciri-cirinya semua jalur terputus, itu berarti kita bisa pastikan kita utamakan periksa, yaitu di sikring utama ya, yang pertama kita periksa. Kalau semua arus putus ya, semua arus putus, kita harus paling utama kita cek, yaitu sikring utama dulu ya, sebelum mengecek sikring-sikring lainnya. Tapi kalau sikring utamanya sudah dicek bagus, baru kita ke sikring lainnya. Oke ya. Oke, sikring utama sudah selesai, kita lanjutkan ke sikring yang kedua ya. Yang sikring kedua ini ada 5 ampere ya, di sini 5 ampere. Ini fungsinya sikring yang kedua ini untuk menyalurkan api ke ECU ya, atau ya untuk ECU ya. Fungsinya untuk fungsi utama untuk ECU. Jadi kalau sini ada, sini juga ada, berarti sikringnya masih bagus, belum putus ya. Jadi yang kedua ini ECU. Misalnya putus, atau kita uji coba dengan dicabut ya. Apa yang terjadi ya? Kalau sikring ECU dicabut atau putus, misalnya terjadi putus, ini ciri-cirinya kontaknya nggak mau hidup ya. Kontaknya yang mau hidup terutama ya semua ECU, karena ECU untuk kelistrikan ya,
kelistrikan semua juga ya. Nah, jadi ini untuk yang kedua ya. Oke, kita pasang kembali ya yang sikring ECU. ECU ini hampir sama dengan yang utama ya, karena dia fungsinya untuk seluruh ya. ECU kan induknya ya, pusatnya dari semua elektronik. Kemudian ada sikring pembackup ya. Ini sikring pembackup ini sebenarnya untuk membackup aja ya, untuk cadangan lah istilahnya. Nah, kalau ya sikring ini ada arusnya ya. Namun kalau sikring ini kita cabut, atau misalnya ini sikring ini putus ya, kita misalkan kita tes ya, apa yang terjadi ya. Nah, kita coba hidupkan kontak ya. Nah, itu masih bisa menyala ya. Dan masih bisa kita tes starter, masih bisa ya, masih bisa starter. Kemudian lampu utama masih menyala ya. Kemudian untuk klakson masih hidup. Nah, terus lampu sen juga masih hidup ya, masih hidup. Oke, ini untuk yang pembackup ya. Jadi untuk sikring pembackup ini nggak ada pengaruh ya, walaupun dia putus atau dicabut, istilahnya dia sebagai cadangan aja ya, pemain cadangan lah istilahnya, dia membackup ya. Kita colokin kembali ya. Ini untuk yang ketiga. Oke, next selanjutnya kita lanjut ke sikring yang keempat ya. Sikring keempat ini adalah sikring untuk lampu utama ya. Kita cek dulu apinya, arusnya. Ya, tidak ada ya, tidak ada. Nah, namun kalau untuk lampu utama dia harus dihidupin kontak dulu ya. Baru kita cek arusnya. Ada ya, arusnya ada. Berarti lampu utamanya hidup ya. Bagaimana dengan kita cabut ya? Kita tes, kita cabut ini lampu sikringnya, kita cabut yang sikring lampu utama. Ya. Dan kita lihat lampunya mati. Ya. Nah, jadi namun kita lihat apakah sennya ya masih hidup. Ya, sen masih hidup. Namun berarti ya, sikring yang kita cabut adalah sikring khusus untuk lampu utama ya. Jadi dia nggak ngaruh ke yang lain. Oke ya, langsung kita tancepin ya. Dan kita lihat. Lampunya hidup. Oke ya. Nah, ini lampu yang keempat, yaitu sikring lampu utama ya, ada 5 ampere. Next selanjutnya kita ke sikring yang selanjutnya. Di sini ada sikring yang 10 ampere yang paling atas sebelah ini ya, kanan atas. Ini untuk yang sikring ini fungsinya untuk full pump ya, atau injektor. Nanti kalau dia full pumpnya bermasalah ya, atau injektornya juga bermasalah, ini bisa kita cek ya sikringnya, apakah ada arusnya, atau ada arusnya, ada ya. Nah, kalau ada arusnya berarti masih bagus. Nah, kalau dia nggak ada arusnya atau putus, atau misalnya ini kita cabut, kita anggap ini putus ya. Ya, kita cabut. Nah, kita cek. Coba kita hidupin starternya. Ininya nyala ya, nyala. Kemudian klakson nyala. Sen juga nyala ya. Namun di sini ada kedipan ya. Ini karena ECU-nya ya. Kita starter.
tidak mau starter. Nah, di sini juga ada kedipan lampu indikatornya bahwa menandakan bahwa ada masalah di ECU-nya. Oke ya, langsung kita colokin saja. Kita colokkan kembali. Jadi kalau ada kedipan ya, salah satu penyebabnya ya, kalau ada kedipan di lampu indikator, salah satu penyebabnya ya, bisa kita cek sikringnya ya. Ini kita colokin lagi. Salah. Oke, kita colokkan kembali ya. Kita lihat. Ya, lampu indikatornya tidak menunjukkan ada kedipan ya. Kemudian kita coba starter. Ya, hidup ya. Oke. Ini ada arusnya, Ini untuk rating ya, atau untuk sejenis klakson ya, lampu sen dan lampu belakang dan juga lampu speedometer ya. Ini untuk ini. Kalau nanti misalnya ya terjadi di sepeda motornya itu klaksonnya nggak mau menyala ya, lampu sennya nggak mau menyala, lampu belakangnya nggak mau menyala ya, juga speedometer nggak mau nyala, tapi lampu utama menyala gitu ya. Lampu utama menyala. Nah, itu bisa dipastikan di sini ya. Ya, yang di 10 ampere ini, yang kedua dari kanan. Ya, kita cek dulu ya. Kita coba hidupin kontaknya ya. Ini hidup kontaknya. Terus kita pencet klakson. Masih hidup. Belum cabut ya? Belum cabut. Kita coba cabut dulu ya. Ini tadi belum cabut, ini kita coba cabut dulu, atau kita anggap ini putus ya. Nah, ini putus, kita cabut ya. Nih, misal kita anggap putus ini sikring yang klakson, sen, lampu belakang dan juga lampu speedometer. Kita cek saat soket yang kedua ya, yang 5 ampere untuk rating atau klakson, kita hidupkan kontak ya. Lampu utama hidup ya, tapi di sini lampu speedo nggak hidup ya. Lampu speedo nggak hidup, klakson juga nggak hidup ya. Starter nggak hidup juga, dia karena pengaruh juga ya. Lampu sen juga nggak hidup ya, lampu sen nggak hidup. Oke, coba kita colokkan kembali. Ini setelah kita colokkan kembali ya, dan kita coba ya, baru dia lampu speedo hidup ya, lampu indikatornya juga lampu ininya hidup ya, ampere, klakson hidup, sen juga hidup kembali ya. Jadi ini untuk yang kedua dari kanan ya, dua dari kanan itu untuk sen dan klakson dan juga lampu belakang ya. Ini pengaruhnya. Nanti kalau dia ada bermasalah dengan ya lampu-lampu ya, klakson, sen itu bermasalah nggak hidup, itu bisa dipastikan yang di sini di 10 ampere ini ya, yang kedua. Oke. Next, selanjutnya yang terakhir nih ya, itu ada lampu untuk sikring untuk ACC soket ya. Ini untuk ACC soket nih, untuk semua soket ya, hampir sama dengan backup dia ya. Ini kalau ini kita cek dulu apinya ya. Kita hidupin kotak, cek apinya. Ini untuk ACC soket ada ya. Nah, misalnya kita cabut ya. Misalnya kita cabut. Apa yang terjadi kalau sikring yang ACC soket nih kita cabut atau dia putus ya? Kita cek, kita hidupin kontak ya, masih bisa starter, masih bisa klakson, juga masih bisa sen ya.
dia masih bisa semua. Jadi walaupun dicabut dia masih dia hampir sama dengan backup ya, dia memang backup, hampir sama dengan backup. Nah, untuk pencadangan aja ya, ini ACC soket. Oke, ini untuk sikring-sikringnya ya. Nah, jadi untuk kalau ada kerusakan boleh dicek di bagian-bagian sikring-sikring ini, sesuaikan dengan kerusakannya apa dan di bagian mana yang harus kita cek sikringnya ya, terutama yang di sikring induk ya, itu yang paling utama dicek. Oke ya. Oke, next selanjutnya kita lanjut ke relay ya. Relay di sini ada dua ya, ada relay yang pertama ini yang biru-biru, agak kebiru-biruan ini relay kaki 5 kita menyebutnya ya, karena kakinya ada 5. Yang di sini ada relay kaki 4 ya. Apa pengaruhnya kedua relay ini, kita bahas satu-satu. Ini yang kaki relay kaki 5 ya. Kalau dia bermasalah ya, kita cek dulu ini semua arus sikringnya ya. Kita pastikan ada semua ya. Sikring utama, ini sikring ECU, kemudian ini sikring backup, ini sikring lampu utama ya. Terus ini ada sikring full farm atau injektor. Ini yang klakson, sen, lampu belakang ya. Ini ada semua ya. Kita pastikan ini ada semua. Ini ACC soket. Nah, kemudian kita coba ya yang relay yang kaki 5 kita coba cabut ya. Kalau kita coba cabut, oke ya. Kalau yang relay kaki 5 ini yang kita cabut ya, kita cek di bagian mana yang tidak ada apinya ya, tidak ada arusnya ya. Yang utama ada, lampu utama ada, sikring utama ada, kemudian untuk ECU ya, ini ECU ada ya. Kemudian di sini untuk backup ada, yang nggak ada di sini ya. Di sini adalah lampu utama ya. Dia ini bendik starter dan juga lampu utama. Jadi ini lampu utama. Kalau relay kaki 5-nya ini, kakinya ada 5 ya, ini bermasalah, rusak, atau misalnya kita cabut nih ya, itu di lampu utama dia nggak hidup ya. Tadi sikringnya ada ya, sikringnya nggak putus, tapi dia lampunya nggak hidup. Nah, berarti itu bermasalah di kaki 5-nya ya, dan juga starternya. Ini juga, ini kita hidupin ya, kontaknya kita hidupin, kontak hidup, lampu nggak hidup ya, dan juga starternya juga nggak mau hidup ya. Oke, coba kita pasang kembali yang relay kaki 5 ya. Oke ya, setelah relay kaki 5 kita pasang kembali, kita cek ya, kembali ada ya di lampu utamanya. Lampu utamanya juga hidup ya, dan starternya juga hidup. Ini untuk bendik starter ya, dan juga lampu utama. Kemudian lanjut ke kita relay yang kaki 4 ya, kaki 4. Ini misalnya kita cabut juga ya, kita cabut, kita cek arus mana yang tidak ada ya, arus sikring mana yang tidak nyambung ke relay kaki 4 ya. Ini kaki 4 tuh, 2, 3, 4 ya. Oke, kita cek ya, ini ada sikring utama ada, terus sikring ECU ya, ECU ada ya, terus ini backup ada. Ini yang lampu tadi ya, lampunya hilang juga ya, berarti ngaruh juga nih ke lampu nih ya. Nah, ke lampu ini ngaruh, ini juga ya, ke full farm injektor juga dia nggak bisa hidup juga. Terus ke ini klakson, jadi klakson semua nggak hidup ya, klakson dan juga ACC soket. Jadi kalau yang bermasalah ini
ini lampu juga nggak hidup ya kalau ini dicabut, karena dia yang hidup cuman ini ya, ECU sama yang utama ya, ECU sama utama yang hidup. Sikring utama hidup dan juga sikring ECU. Selain itu ya, nah ini yang backup terutama, tentunya backup ya. Nah yang lainnya mati semua ya. Nih kalau yang sikring utamanya relay kaki empatnya dicabut atau relay kaki empatnya bermasalah misalnya ya. Jadi ini yang terjadi ya, dia backup ada, ini yang bermasalah di lampu utama, dia bermasalah juga, nyambung juga arusnya. Kemudian di full farm dia nyambung juga ya, kemudian di klakson ya, sen, lampu belakang dan speedometer dia nyambung juga. Kemudian ACC ya, ACC soket. Oke ya, kita coba pasang kembali ya. Kemudian kita pastikan kembali arusnya. Ya ini utama ada, tadi memang ada ya. Kemudian yang ECU, sikring ECU ada. Ini yang backup ya tentu ya. Ini lampu utama ada. Terus ini full farm dan injektor. Ini klakson, sen, dan juga lampu belakang, speedometer juga. Nah ini ACC soket. Oke ya, semua ada. Jadi ini juga bagus ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita bahas bagaimana cara menentukan ini rusak atau enggaknya ya. Demikian ya untuk jalur sikring dan juga relay ya, kita cukupkan sekian dulu ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, untuk pembelajaran kita bersama, untuk bisa kita praktekkan nantinya. Oke ya, demikian dulu. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.